836 keberhasilan awal wajah yang agak dikenal. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah putaran kedua konvensi jalur pemurnian berakhir, Fang Yuan kembali ke Tanah Suci Hu Immortal. Beberapa waktu telah berlalu di Tanah Suci itu, kehendak Mo Yao telah pulih dari pengaturan Fang Yuan, ia dapat mencari lagi. Fang Yuan tidak merasa kasihan padanya, ia melakukan pencarian kehendak atas kehendak Mo Yao. Kali ini, ia memperoleh beberapa teknik pemurnian Gu yang diketahui Mo Yao, termasuk jurus pembunuh jalur pemurnian. Dalam ingatan tentang kehendak palsu Mo Yao ini, banyak yang terkait dengan detail pemurnian Gu. Dalam aspek ini, Mo Yao adalah seorang Grandmaster jalur pemurnian, sementara Fang Yuan hanya seorang kuasa Grandmaster. Mo Yao juga merupakan peri generasi tertentu dari rumah afinitas roh. Teknik jalur pemurnian yang dimilikinya memperluas visinya sedikit. Setelah Fang Yuan mempelajarinya, ia merasa sangat diuntungkan. Biasanya, ketika para guru mengajar murid-murid mereka, mereka mungkin menyimpan beberapa rahasia untuk diri mereka sendiri atau menyembunyikan kartu truf mereka, seperti kata pepatah, seorang guru mati kelaparan setelah mengajar muridnya. Kehendak Mo Yao sekarang menjadi guru Fang Yuan, tetapi dia mengajarinya tanpa ragu-ragu. Fang Yuan memiliki banyak manfaat. Di satu sisi, dia mempelajari segala macam teknik penyempurnaan Gu baru dari kehendak palsu Mo Yao. Di sisi lain, dia merevisi hal-hal yang telah dipelajarinya. Dia bermaksud menunjukkan keahliannya dalam konvensi jalur penyempurnaan, menggunakan semua kemampuannya untuk mendapatkan hasil terbaik yang bisa dia dapatkan. Karena ini menyangkut warisan yang sempurna. Melihat situasi saat ini, Fang Yuan memperkirakan bahwa masih aman baginya untuk bergabung dengan konvensi jalur penyempurnaan. Namun seiring berjalannya waktu, risiko melakukan tindakan seperti itu akan menjadi tidak pasti. Runtuhnya Gedung 88 yang sejati adalah masalah yang terlalu besar. Fang Yuan adalah kekuatan tunggal, dia hanya bisa mengulur-ulur waktu, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan kebenaran dari pasukan investigasi Dataran Utara dan Benua Tengah. Jika perang kacau 5 wilayah segera terjadi, kelima wilayah akan sibuk berjuang sendiri, Fang Yuan akan dapat menyembunyikan kebenaran. Namun sayangnya, kekacauan di 5 wilayah itu masih terjadi ratusan tahun lagi. Benua Tengah tidak mengalami banyak kekacauan di bawah kendali 10 sekte kuno yang hebat. Situasi Dataran Utara telah membaik stabilitasnya setelah pertempuran antara leluhur tua Suehu melawan Dewa Langit Bai Zhu dan Yao Huang. Suatu hari, kebenaran bahwa akulah yang menyebabkan runtuhnya gedung yang sejati akan terungkap. Saat itu, aku akan mendapat surat perintah penangkapan dari Benua Tengah dan Dataran Utara. 3 wilayah lainnya mungkin juga akan mengejarku karena warisan sejati matahari raksasa. Tanah yang diberkati Hu abadi tidak akan lagi tidak terpengaruh oleh dunia luar, tanah itu akan segera diserang. Jadi, sebelum kebenaran terungkap, aku harus mengembangkan diriku sendiri selama kurun waktu ini. Fang Yuan dapat dengan jelas melihat keadaan masa depannya. Begitu kebenaran terungkap, Fang Yuan harus memulai hidup sebagai buronan. Jadi, dia harus meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa, menggunakan semua peluang yang datang, atau bahkan menciptakannya jika tidak datang. Saat ini, konvensi jalur pemurnian adalah peluang besar. Ini baru putaran kedua konvensi jalur pemurnian, menuju tahap tengah dan akhir. Hadiah tempat pertama adalah batu esensi abadi, bahan abadi, resep Gu abadi, atau jurus pembunuh abadi. Jika seseorang memperoleh posisi yang baik selama kompetisi terakhir, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah dari warisan infalibel. Jadi, meskipun dia menarik perhatian orang-orang dan terkenal, Fang Yuan tidak peduli. Selain itu, duelnya dengan Feng Jin Huang sudah diketahui semua orang, hampir semua petinggi di 10 sekte kuno besar Benua Tengah mengetahuinya. Fang Yuan tidak bisa bersembunyi bahkan jika dia ingin. Suatu hari, ketika berita bahwa dia adalah biang keladi di balik runtuhnya gedung Tru yang terungkap, namanya akan menyebar ke 5 wilayah, dia akan sangat terkenal. Saat itu, dia akan menghadapi tantangan yang sulit dan berbahaya. Seluruh dunia akan menjadi musuhnya, banyak Gu Immortal akan mengejar Fang Yuan. Menurut pendapat mereka, Fang Yuan pasti akan mendapatkan banyak manfaat dari warisan sejati Giant Sun. Aku harus menggunakan waktu terakhir ini untuk berkembang, mengumpulkan batu esensi abadi, material abadi, dan meningkatkan kekuatan tempurku hingga batasnya. Yang terpenting, aku harus menyingkirkan tubuh zombie abadiku, dan mendapatkan kembali tubuh yang hidup.
Zombie abadi tidak dapat menghasilkan esensi abadi, bahkan biaya kultivasinya yang biasa menyeret Fang Yuan ke bawah. Melihat sebagian besar zombie abadi di Zombie Alliance, mereka harus berhati-hati dan penuh perhitungan dalam setiap pertempuran. Jika Fang Yuan masih menjadi zombie abadi saat ia menjadi buronan, ia akan menghadapi bahaya besar, bahkan mungkin menjadi penyebab kematiannya. Jadi, pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan harus bergabung dengan konvensi jalur pemurnian dan mempraktikkan teknik pemurnian Gu-nya, tetapi ia juga harus menyimpulkan dan menggunakan sejumlah besar Gu pikiran bintang untuk memodifikasi jurus pembunuh abadi, wajah yang samar-samar dikenalnya. Jurus pamungkas ini adalah masalah yang mendesak, itu adalah cara terbaiknya untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Masalah lain tidak dapat dibandingkan dengannya, mereka dikesampingkan oleh Fang Yuan. Fang Yuan berhasil melewati ronde ketiga, keempat, dan kelima. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa, pencapaian jalur penyempurnaan kuasa Grandmaster-nya tidak umum bahkan di antara para Dewa Gu. Dia mendapat tempat pertama di semua 5 kompetisi, dengan rekor seperti itu, reputasinya melonjak. Nama Fang Yuan mulai beredar di mana-mana. Setiap orang yang mendengarnya tahu bahwa dia adalah seorang kultivator Gu jalur iblis, dia terampil dalam jalur penyempurnaan dan memiliki banyak teknik penyempurnaan Gu, dia memiliki fondasi yang dalam. Sehari sebelum ronde ke-6, Fang Yuan akhirnya mencapai keberhasilan awal dalam deduksi jurus pamungkas abadi yang samar-samar dikenalnya. Itu tidak mudah sama sekali. Fang Yuan berjalan keluar dari gua bawah tanah, dia benar-benar bersemangat, hampir sampai menangis. Proses deduksi dan modifikasi jurus pamungkas abadi ini sangat sulit. Tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan dan jalur transformasi Fang Yuan terlalu rendah, dia seperti anak kecil yang mendorong penggilingan batu, melangkah selangkah demi selangkah. Untuk mendapatkan hasil saat ini, Fang Yuan telah menghabiskan semua Gu pikiran bintang yang diperolehnya dari Dong Fang Changfan pada putaran keempat kompetisi. Untungnya, dia memiliki sarang batu dan sejumlah besar pria berbulu, dia terus-menerus menyempurnakan dan mengumpulkan Gu pikiran bintang. Itu memberi Fang Yuan cukup sumber daya untuk mendapatkan wajah yang agak familiar yang bisa dia manfaatkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Gu abadi itu unik, Fang Yuan tidak memiliki satu pun dari 3 Gu abadi inti dari wajah yang agak familiar itu ada di tangan Feng Jiuge. Jika Fang Yuan ingin menggunakan wajah yang agak familiar, dia hanya bisa mengubah Gu inti dan memodifikasi jurus pamungkas. Lebih jauh, akan lebih baik jika Gu abadi ini adalah yang saat ini dimiliki. Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan mencapai tujuan ini. Wajah yang agak familiar yang dimodifikasi yang dia simpulkan sangat disederhanakan dibandingkan dengan yang asli, itu hanya memiliki satu Gu abadi inti, Gu abadi kekuatan makan. Gu abadi lainnya, seperti Fixed Immortal Travel, Self Strength, Iron Crown Eagle Strength Immortal Gu, dan sebagainya tidak cocok. Atau lebih tepatnya, tingkat pencapaian Fang Yuan terlalu rendah, dia tidak dapat memanfaatkan Gu ini dalam hal ini. Fang Yuan dapat menggunakan Its Strength Immortal Gu sebagai inti untuk mengaktifkan wajah yang samar-samar dikenalnya, ini sebagian besar karena fondasinya yang kaya sebagai Grandmaster jalur kekuatan. Menggunakan Its Strength Immortal Gu sebagai inti untuk menggunakan wajah yang samar-samar dikenalnya, efeknya sangat terbatas. Begitu jurus pamungkas digunakan, itu tidak dapat mengubah penampilan Fang Yuan, tetapi dapat mengubah auranya. Fang Yuan adalah seorang Gu abadi dataran utara, begitu dia harus mengerahkan dirinya dengan serius, auranya akan bocor keluar dan terungkap, bersama dengan identitasnya. Tetapi jika dia menggunakan versi wajah yang samar-samar dikenal yang diaktifkan oleh Gu abadi yang kuat, dia dapat mengubah auranya dan mengubah aura Gu abadi dataran utaranya menjadi aura benua tengah, perbatasan selatan, laut timur, atau gurun barat. Jika pihak lain bukan seorang Gu abadi yang ahli dalam penyelidikan, mereka tidak akan dapat mengungkapnya. Faktanya, Tuan Tua Ken yang memiliki metode seperti itu. Ketika Tuan Tua Ken yang membantu Dong Fang Changfan, dia bertarung dengan sekelompok abadi jalur iblis dalam pertempuran yang intens. Tetapi dari awal hingga akhir, dia menunjukkan aura dataran utara, dia tidak menunjukkan hubungan apapun dengan benua tengah. Ini jelas merupakan gerakan pembunuh abadi, ini merupakan indikasi fondasi sekte bangau abadi yang melimpah. Tetapi Fang Yuan menciptakan wajah yang samar-samar dikenal dengan tergesa-gesa, efeknya lebih lemah daripada gerakan Tuan Tua Ken yang.
Tuan Tuaken yang dapat bertarung secara intens melawan sejumlah besar Dewa Gu Dataran Utara tanpa memperlihatkan aura benua tengahnya yang sebenarnya. Fang Yuan tahu dengan jelas bahwa versi wajahnya yang samar-samar dikenalnya tidak dapat melakukan itu. Selain itu, penggunaan pembunuh ini memiliki kelemahan besar, harganya sangat tinggi. Setiap kali ia menggunakannya, ia harus mengonsumsi beberapa tanda dao jalur kekuatan. Efek dari memakan kekuatan Dewa Gu adalah memungkinkan Dewa Gu memakan bahan abadi yang penuh dengan tanda dao jalur kekuatan murni, dan mengekstrak tanda dao jalur kekuatan alami darinya, menambahkannya ke tubuh Dewa Gu. Fang Yuan menghadapi banyak kegagalan dalam deduksinya, ia akhirnya memeras otaknya dan menempatkan targetnya pada dirinya sendiri. Sebagai zombie abadi jalur kekuatan, tubuhnya murni terdiri dari tanda dao jalur kekuatan. Adapun tanda dao jalur waktu dan jalur ruang di lubang abadinya, itu tidak berhubungan dengan tubuhnya. Melihat contoh lain, tanah terberkati Dewa Hu memiliki tanda dao jalur bumi, jalur ruang, jalur waktu, dan jalur perbudakan, tetapi tubuh Dewa Hu saat ia masih hidup hanya memiliki tanda dao jalur perbudakan. Setelah dia meninggal, semua tanda dao jalur perbudakan di tubuhnya dipindahkan ke tanah terberkati miliknya. Karena itu, Fang Yuan memutuskan untuk memakan tubuhnya sendiri. Dia menggunakan Gu abadi yang memakan kekuatan sebagai intinya, dengan menambahkan sejumlah besar Gu fana, dia mengeluarkan tanda dao jalur kekuatan untuk menyamarkan auranya. Meskipun efek jurus pembunuh abadi ini tidak hebat, jurus itu tidak dapat memenuhi persyaratan Fang Yuan, dan juga memiliki kekurangan yang besar, tetapi setidaknya jurus itu dapat digunakan. Dia sudah sangat beruntung memperoleh hasil seperti itu. Dia mengira deduksinya akan berakhir dengan kegagalan total. Memiliki keberhasilan awal sudah sangat memuaskan baginya. Penghargaan tertinggi harus diberikan kepada Gu kebijaksanaan. Di bawah cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan memiliki inspirasi tak terbatas. Ia dapat dengan paksa membuat jalur kekuatan Gu abadi menjadi inti dari wajah yang samar-samar dikenalnya. Dengan kegembiraan atas keberhasilannya, Fang Yuan memasuki babak ke-6 kompetisi dan memperoleh tempat pertama. Kembali ke Tanah Suci Hu Immortal, ia beristirahat sebentar sebelum menggunakan perjalanan abadi tetap untuk pergi ke Gurun Barat. Gurun Barat, bukit pasir yang tidak dapat dilewati. Angin bertiup saat pasir berhamburan di udara. Para Master Gu dari klan Xiao semuanya dalam formasi pertempuran, mereka bertarung dengan sengit dengan laba-laba pasir tersembunyi. Laba-laba pasir tersembunyi ini semuanya seukuran gajah, tubuh mereka ditutupi lapisan rangka luar yang mengkilap. Mereka terampil bergerak di pasir. Laba-laba pasir tersembunyi muncul dari pasir, mulut mereka tajam dan berbahaya, mereka menyerang Master Gu klan Xiao. Fang Yuan mengawasi mereka dari langit, ia memperkirakan setidaknya ada 30.000 laba-laba pasir tersembunyi ini. Namun klan Xiao adalah kekuatan super gurun barat, para Master Gu klan Xiao memiliki keterampilan yang luar biasa dalam pertempuran, mereka juga memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi laba-laba pasir yang tersembunyi. Dengan demikian, situasinya berpihak pada manusia. Fang Yuan hanya melihat sekilas sebelum mengalihkan pandangannya ke belakang kelompok laba-laba pasir yang tersembunyi. Ini adalah area bukit pasir yang sangat luas. Di dalam area ini, angin kencang bertiup kencang saat langit berubah gelap, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menggeram. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa bukit pasir ini bergerak perlahan. Ini adalah salah satu dari 7 keajaiban alam paling terkenal di Gurun Barat, pergerakan ratusan ribu bukit pasir. Rasanya seperti surga menggunakan kuas untuk menyapu sebagian besar Gurun Barat, menggambar garis lengkung. Di jalur lengkung tetap bukit pasir yang bergerak ini, tidak ada oasis, tidak ada binatang buas dan tidak ada batu, yang ada hanya pasir kuning. Tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan Dewa Gu peringkat 8 pun tidak berdaya. Untuk bukit pasir bergerak yang sangat besar ini, orang-orang Gurun Barat menyebutnya bukit pasir yang tidak dapat dilewati, yang menunjukkan ketidakberdayaan dan kebingungan mereka terhadap kekuatan alam. Gunung pasir yang tidak dapat dilewati, Fang Yuan, bagaimanapun, menyipitkan matanya, dan terbang lurus ke arah bukit pasir. Dia telah menyembunyikan sosoknya, dan terbang tepat di atas medan perang di tanah, tetapi tidak ada yang mendeteksinya. Beberapa Dewa Gu klan Xiao bertarung di bukit pasir yang tidak dapat dilewati, tetapi mereka berada di pinggiran, bahkan Dewa Gu ini tidak dapat menjelajahi area bagian dalam. Lawan mereka adalah 300 laba-laba pasir tersembunyi yang sangat besar, masing-masing adalah binatang buas yang terpencil.
Ratu laba-laba pasir tersembunyi ini bagaikan ikan di air di tengah badai pasir, tubuh raksasa mereka yang seperti bukit terus-menerus mengeluarkan kelompok laba-laba pasir tersembunyi. Namun, para dewa Gu klan Xiao tertata rapi dan teratur. Xiao Huqi memimpin serangan sebagai pemimpin, berteriak dan meraung saat ia membenamkan dirinya dalam sensasi pertempuran. Wakil pemimpin, Xiao Xirang, mendesah, menyampaikan, "Pemimpin, sudah hampir waktunya. Kita telah mencapai tujuan kita untuk melatih mereka, kita harus memerintahkan Master Gu kita untuk mundur sekarang. Jika Anda tidak mengatakan ini, saya akan melupakannya, tangani ini sendiri, hahaha." Ketiga ratu laba-laba pasir tersembunyi ini telah sangat melemah, sekarang saatnya untuk menangkap mereka. Xiao Huqi tertawa terbahak-bahak dan baru saja akan menyerang, ketika tatapannya tiba-tiba terfokus di depannya dan ke arah kirinya. Ia berteriak, "Siapa di sana?" Ledakan. Jawabannya adalah tangan raksasa yang melewati badai pasir dengan udara yang mengesankan, langsung meraih ratu laba-laba pasir tersembunyi. Xiao Huqi menatap dengan ekspresi marah, tetapi waktu tangan raksasa ini sempurna, ratu laba-laba pasir tersembunyi itu baru saja dipaksa mundur oleh para dewa Gu klan Xiao ketika tangan raksasa itu dengan mulus mencengkeramnya dari belakang, seolah-olah ratu laba-laba pasir tersembunyi ini telah langsung masuk ke dalam perangkap. "Berani sekali. Beraninya kau menantang klan Xiao di wilayah kami. Pencuri, kau ingin menuai hasil kerja keras kami, kau tidak bisa dimaafkan. Semuanya, serang dan tangkap orang ini, aku, Xiao Huqi, harus melihat siapa yang begitu berani." Para dewa Gu klan Xiao dengan marah hendak menyerang ketika tiba-tiba, 7 tangan raksasa jalur kekuatan muncul dari badai pasir. Bunyi dentuman, suara benturan keras terdengar. 5 dewa Gu tingkat 6 dari klan Xiao terdesak panik. Hanya Xiao Huqi dan Xiao Xirang, 2 dewa Gu tingkat 7, yang mampu bertarung dengan 2 tangan raksasa. Ini kekuatan tempur tingkat 7. Musuh sangat kuat, kedua pemimpin telah menggunakan jurus pamungkas mereka, tetapi mereka belum membuat kemajuan. Pihak lain tampaknya masih belum menggunakan semua kekuatan mereka. Ini pertama kalinya aku melihat jurus pamungkas jalur kekuatan ini, siapa sebenarnya orang ini? Seketika, dewa Gu dari klan Xiao menunjukkan ekspresi berat. "Tidak perlu gugup, aku tidak punya niat jahat. Lihat." Fang Yuan perlahan terbang keluar dan menampakkan penampilannya, ekspresinya sedikit tersenyum. Tatapan semua orang beralih ke ratu laba-laba pasir yang tersembunyi itu, yang sudah terkepal erat dalam genggaman tangan raksasa jalur kekuatan, menjerit kesakitan dan berjuang mati-matian. Ditangkap begitu saja, jurus pamungkas ini benar-benar kuat. Xiao Huqi dan Xiao Xirang saling berpandangan, melihat kewaspadaan di mata masing-masing. Jika mereka adalah mereka tidak akan dapat melakukannya dengan mudah. Kalau tidak, klan Xiao tidak akan mengirim begitu banyak dewa abadi untuk menangkap ratu laba-laba pasir tersembunyi. Fang Yuan dapat melakukannya dengan mudah, salah satu alasannya adalah karena ia telah memahami waktu yang tepat, ketika ratu laba-laba pasir tersembunyi sangat lemah. Alasan lainnya adalah bahwa setelah penggabungan Dewa Abadi kedua, Pulling Mountain, ke dalam tangan raksasa Myriad Self, kekuatannya telah meningkat pesat dan bahkan memiliki kekuatan yang lebih besar terhadap binatang buas jalur bumi seperti Ratu Laba-Laba Pasir Tersembunyi. Setelah menangkap Ratu Laba-Laba Pasir Tersembunyi, Fang Yuan muncul di depan Dewa Abadi klan Xiao atas kemauannya sendiri. "Tuan, siapa Anda? Apa niat Anda?" Merasakan niat baik Fang Yuan, Xiao Huqi bertanya dengan suara rendah. Fang Yuan terkekeh, "Aku hanyalah seorang kultivator penyendiri tanpa nama dari Gurun Barat, yang hidup menyendiri sepanjang hidupku. Belum lama ini, aku tidak punya pilihan selain menjadi zombie abadi, baru saat itulah aku muncul ke permukaan. Aku di sini karena aku ingin melakukan perdagangan jangka panjang dengan klanmu yang terhormat. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik pada kelompok laba-laba yang menyesal." "Oh, laba-laba yang menyesal." Para dewa Gu klan Xiao merasa gembira. Klan Xiao memiliki rumah Gu abadi, koridor sutra 10.000 li. 10.000 li, hanyalah nama umum, seluruh rumah Gu abadi. Jauh lebih panjang dari 10.000 li. Rumah Gu abadi ini memiliki fungsi yang sangat istimewa, selama ada cukup banyak Gu laba-laba fana, rumah itu dapat disebarkan dan dibangun di mana-mana. Jika dilihat dari sudut pandang burung, rumah itu akan menyerupai jaring laba-laba raksasa yang tersebar di Gurun Barat. Dan permukaan lantai koridor sutra 10.000 li ini halus seperti sutra.
Apapun yang diletakkan di atasnya dapat diangkut dengan kecepatan yang sangat cepat. Klan Xiao adalah salah satu yang terkaya di antara kekuatan super gurun barat. Alasan terpenting adalah karena klan Xiao memiliki koridor sutra 10.000 li ini. Setiap rumah gua abadi adalah konstruksi terpadu yang melibatkan pertahanan, serangan, pergerakan, penyembuhan, investigasi, dan aspek lainnya. Baik itu gedung 88 yang sejati, paviliun air, menara pengawas surga, perahu dewa iblis merah, rumah es mendalam, atau rumah gua abadi lainnya, semuanya seperti ini, semuanya dapat dianggap sebagai benteng perang. Klan Xiao menyebarkan koridor sutra 10.000 li kemana-mana, mengangkut barang dan menghasilkan banyak uang. Namun, penggunaan koridor sutra 10.000 li menghabiskan banyak sekali gula laba fana. Koridor sutra 10.000 li merupakan jalur kehidupan ekonomi klan Xiao, sehingga klan Xiao harus mengumpulkan gula laba fana dalam jumlah yang sangat besar setiap tahun untuk mempertahankan koridor sutra 10.000 li. Kali ini, Xiao Huqi dan Xiao Xirang memimpin kelompok tersebut untuk menangkap ratu laba-laba pasir tersembunyi, untuk membesarkan mereka di markas klan. Setiap interval waktu yang ditentukan, darah ratu laba-laba pasir tersembunyi akan diambil dan daging mereka akan dipotong. Kemudian para Master Gu klan akan berkumpul untuk memurnikan sejumlah besar gu laba-laba fana. Meskipun manajemen klan Xiao sendiri telah memenuhi sebagian dari persyaratan, masih ada kekurangan yang tersisa, yang harus dipenuhi dengan membeli sejumlah besar gu laba-laba fana dari pasar. Selain itu, semakin besar jumlah gu laba-laba fana dan semakin banyak variasinya, semakin bermanfaat pula dalam pengoperasian koridor sutra 10.000 li. Kelompok Gu abadi klan Xiao secara alami bersemangat. Xiao Huqi langsung bertanya, berapa banyak laba-laba penyesalan yang Anda miliki, Tuan, dan bagaimana kita akan melakukan transaksi? Fang Yuan tertawa, melaporkan sebuah angka. Cahaya gembira di mata Xiao Huqi memudar dalam sekejap. Fang Yuan kemudian berbicara, aku dapat memasok klanmu yang terhormat dengan sejumlah laba-laba fana Gu ini setiap bulan. Xiao Huqi berseri-seri dengan gembira. Bagaimana cara memperdagangkannya? Fang Yuan berkata perlahan, bukankah koridor sutra 10.000 li adalah cara terbaik? Berikan aku token untuk simpul terdekat dari koridor sutra 10.000 li, setiap bulan pada tanggal 30, aku akan tiba di simpul ini, meletakkan barang dan mengambil pembayaran. Lalu berapa harga barang Tuan? Xiao Xirang menimpali, tidak usah terburu-buru. Fang Yuan melambaikan tangannya, mari kita bahas harganya setelah kamu melihat kualitas barangnya. Fang Yuan mengeluarkan sampel, para dewa Gu klan Xiao sangat senang dengan kualitasnya. Laba-laba yang menyesal ini berasal dari kekuatan super dataran utara, suku Dongfang, akan aneh jika para dewa Gu klan Xiao tidak puas. Fang Yuan memberikan harga, setelah tawar-menawar, kedua belah pihak sepakat dan menyelesaikan transaksi pertama di tempat. Xiao Huqi melakukan pembayaran atas nama klan Xiao, dan Fang Yuan juga memperoleh token simpul. Setelah menyelesaikan transaksi, dia berbalik dan pergi. Xiao Huqi dan anggota kelompok lainnya kembali ke markas klan Xiao, dan segera melaporkan hal ini kepada tetua tertinggi pertama klan. Xiao, tetua tertinggi pertama perlahan menganggukkan kepalanya setelah mengetahui detailnya. Hu kecil, kamu melakukannya dengan baik, poin kontribusi untuk tugas ini akan berlipat ganda. Xiao Huqi berkata dengan suara berat, Tuan, orang ini muncul begitu tiba-tiba. Seorang zombie abadi tingkat 6 dengan kekuatan tempur tingkat 7. Apakah Tuan tahu asal-usulnya? Tetua tertinggi pertama tersenyum acuh tak acuh, gurun barat sangat luas. Tentu saja ada banyak dewa abadi yang tetap menyendiri. Ini bukan sesuatu yang dapat ku ketahui sepenuhnya. Zombie abadi tidak dapat menghasilkan esensi abadi sendiri. Tidak aneh bagi mereka untuk dipaksa keluar dari pengasingan. Karena orang ini ingin berbisnis dengan tulus, kami akan bekerja sama dengan mereka untuk saat ini. Klan kami memiliki permintaan yang tak henti-hentinya untuk gu laba-laba fana. Jika kerjasamanya menyenangkan, tidak ada masalah dengan menyerahkan salah satu token transaksi klan Xiao kepadanya. Tuan, apakah kita tidak akan menyelidikinya? Tetua tertinggi pertama berpikir sejenak sebelum berkata, aku tahu apa yang kau maksud. Karena pihak lain dapat memasok barang untuk waktu yang lama, dia pasti memiliki tanah terberkati lainnya. Oke, selidiki dia sebentar, kita tidak bisa memperlakukannya seperti zombie abadi biasa. Yang terpenting saat ini adalah kontes dengan klan Dong untuk menduduki pasar di sisi barat laut. Kita perlu menyebarkan koridor sutra 10.000 li secepat mungkin.
Aku mengerti, Tuan Tetua Tertinggi Pertama. Xiao Huqi melihat Tetua Tertinggi Pertama menutup matanya untuk beristirahat, dia mengerti pesannya dan membungkuk hormat sebelum pergi dengan tenang. Beberapa hari kemudian, benua tengah, tepi sungai bunga terapung, paviliun gelombang pendengaran. Kekuatan besar, paviliun gelombang pendengaran, pada umumnya adalah sekte terpencil, tetapi sekarang ramai seperti pasar. Ini adalah salah satu lokasi ujian untuk putaran ke-7 konvensi jalur pemurnian. Babak kompetisi baru saja berakhir. Semua orang di antara hadirin berdiskusi dan berseru, dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Fang Yuan. Fang Yuan mengenakan jubah hitam, dia mengenakan topeng di wajahnya, seperti sebelumnya. Diam-diam dan tidak tergesa-gesa, dia berjalan keluar panggung. Banyak tatapan mengikuti gerakannya yang lambat, sementara sebagian orang lainnya menatap peringkat di dinding dengan kaget. Saat ini, nama Fang Yuan tercetak di tempat pertama. Penggarap iblis Fang Yuan telah merebut tempat pertama 7 kali berturut-turut. Luar biasa, benar-benar luar biasa, penampilan ini berarti dia setidaknya memiliki pencapaian tingkat master. Dengan bakat dan kemampuan seperti itu, ada kemungkinan besar dia bisa melewati babak ke-8 yang mengerikan dari konvensi jalur pemurnian. Kapan aku bisa memiliki kemampuan seperti itu? Di antara kerumunan, Hong Yi menatap sosok Fang Yuan yang menjauh, hatinya dipenuhi dengan kerinduan. Untuk beberapa alasan, sementara yang lain tidak menyukai gaya Fang Yuan sebagai seorang kultivator iblis, Hong Yi, sebagai murid Akademi Kehidupan Universal Jalur Lurus, tidak merasakan ketidaksukaan terhadap Fang Yuan. Hong Yi sangat beruntung dan memiliki potensi besar, tetapi kemampuannya terlalu terbatas dan dia tersingkir dengan menyedihkan di babak kedua. Apakah kalian pikir Fang Yuan bisa berjuang masuk ke babak final begitu saja? Anak muda, apakah kalian sekarang sedang memikirkan babak final? Hehehe, masih terlalu dini, terlalu dini. Benar, siapa yang tahu berapa banyak naga dan ular di konvensi jalur pemurnian benua tengah, air di sini terlalu dalam. 7 babak sebelumnya tidak lebih dari bagian awal kompetisi. Esensi dan kecemerlangan sejati dari konvensi jalur pemurnian terletak di bagian akhir kompetisi. Di tengah diskusi semua orang, Fang Yuan perlahan mulai berjalan keluar dari paviliun Hearing Wave. Kemanapun dia pergi, kerumunan orang membuka jalan untuknya. Meskipun Fang Yuan adalah seorang kultivator Gu jalur iblis, mereka yang berada di jalur benar merasa jijik dan jijik terhadapnya, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengagumi pencapaian jalur pemurniannya. Terutama di lingkungan khusus seperti konvensi jalur pemurnian, ini adalah waktu khusus di mana para kultivator iblis dapat memasuki pasukan jalur benar secara terbuka. Mentalitas Master Gu sedikit berbeda sekarang, mereka berfokus pada juara jalur pemurnian. Di gerbang luar paviliun Hearing Wave, beberapa Master Gu dari pasukan masing-masing berteriak keras dan menjual informasi. Itu adalah bisnis yang sedang berkembang pesat. Perhatian, perhatian, informasi terbaru telah diperbarui. Ada daftar hasil terlengkap dalam konvensi jalur pemurnian ini, kami bahkan memiliki hasil putaran ke-7. Apakah kau ingin tahu 100 jenius penyempurnaan Gu teratas yang paling difavoritkan dalam kompetisi ini? Kalau begitu, datanglah dan lihatlah. Satu bayangan Gu dengan harga minimal 50 batu purba. Kami akan menjualnya dengan harga tertinggi yang ditawarkan, sampai stok kami habis. Dugaan seorang Gu Master jalur kebijaksanaan yang terkenal terhadap peringkat peserta dalam kompetisi kecil sekte benua tengah ini, ada juga dendam dari 10 sekte kuno yang hebat. Satu set informasi hanya dengan 10 batu purba. Itu murah sekali. Tidak kusangka hasil dari ronde ke-7 sudah keluar. Fang Yuan mendengar ini dan hatinya tergerak. Tetapi ketika dia melihat pakaian Gu Master yang menjual informasi itu, dia mengerti alasannya. Gu Master yang menjual informasi ronde ke-7 ini mengenakan pakaian Sekte Informasi Petir. Sekte Informasi Petir adalah kekuatan super yang diciptakan oleh seorang Gu Immortal, itu jelas jauh lebih rendah daripada 10 sekte kuno yang hebat. Pencipta Sekte Informasi Petir, Milan Guang, awalnya adalah seorang Gu Immortal jalur petir dari Wind Cloud Manor. Karena melanggar aturan sekte, kultivasinya menjadi lumpuh dan dikeluarkan dari sekte. Untuk bertahan hidup, ia terpaksa mengolah jalur informasi. Dikombinasikan dengan pengalaman kultivasi jalur petirnya, ia menciptakan sekumpulan cacing Gu jalur informasi yang unik. Pada akhirnya, ia berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ia menciptakan Sekte Informasi Petir.
Setelah lebih dari 100 tahun berkembang, sekte itu sudah menjadi sekte kelas 1 yang ahli dalam jalur informasi di antara kekuatan-kekuatan benua tengah. Bahkan 10 sekte kuno besar terkadang membeli informasi dari mereka. Fang Yuan berjalan ke arah Master Gu ini dan melemparkan 10 batu purba kepadanya, berikan aku salinannya. Master Gu Sekte Informasi Petir menerima batu-batu purba itu dengan tergesa-gesa. Dia melihat ke arah Fang Yuan dan terkejut, oh, Tuan, apakah Tuan Fang Yuan? Merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk dapat memberikan informasi ini kepada Anda, bagaimana saya bisa menerima batu-batu purba. Tuan, silakan ambil kembali, informasi ini akan diberikan kepada Anda secara gratis. Setelah berkata demikian, dia menyerahkan 10 batu purba itu kembali kepada Fang Yuan dengan kedua tangannya. Fang Yuan tersenyum ringan, ini adalah hadiah Anda. Master Gu tersenyum dengan sikap menjilat, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan atas hadiahnya. Tuan, ini adalah informasi yang Anda inginkan, saya berterima kasih kepada Anda karena telah membeli ini atas nama Sekte Informasi Petir. Jika Anda dapat meluangkan waktu sebentar dan menerima wawancara sekte kami akan memberikan Anda materi abadi sebagai kompensasi. Fang Yuan melambaikan tangannya, menerima cacing Gu jalur informasi milik Master Gu saat dia berjalan pergi. Tuan, jaga diri Anda. Master Gu melihat bahwa Fang Yuan menolaknya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, Fang Yuan adalah seorang kultivator iblis tingkat 5, dia berdiri di tempat dan mengantar Fang Yuan pergi. Menatapnya, hanya sampai Fang Yuan pergi dia terus berteriak keras dan menyebarkan informasinya. Fang Yuan berjalan sambil mengalihkan sebagian pikirannya ke cacing Gu jalur informasi yang baru. Cacing Gu jalur informasi ini hanya tingkat 1, mudah disempurnakan, tidak layak disebut. Namun intinya adalah informasi di dalamnya, itulah hal yang bernilai 10 batu purba. Fang Yuan memeriksanya dan menemukan bahwa ada lebih dari 8.000 orang yang berhasil melewati semua 7 putaran konvensi jalur pemurnian. Orang-orang ini mampu melewati 7 putaran, mereka pada dasarnya setidaknya akan menjadi master semu, tentu saja, di antara mereka, ada beberapa yang beruntung dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah. Namun di sini, berbicara tentang mereka yang memiliki kemampuan lebih rendah hanya relatif terhadap para ahli, mereka tidak setingkat Hong Yi. Orang-orang seperti dia sudah sepenuhnya tersingkir pada putaran ketiga. Awalnya, ada ratusan ribu orang yang mendaftar. Sebagian besar dari mereka adalah Master Gu benua tengah, ada juga orang-orang dari perbatasan selatan dan daerah lainnya. Setelah 7 putaran, hanya 8.000 yang tersisa, bahkan tidak sampai 10.000, orang bisa melihat betapa ketatnya tingkat eliminasi. Dan di antara mereka, hanya sekitar 400 orang yang mendapatkan 3 tempat teratas di semua 7 putaran kompetisi. Mereka adalah orang-orang berbakat yang setidaknya merupakan master jalur penyempurnaan. Jumlah 400 ini mungkin tampak tinggi, tetapi di wilayah besar seperti benua tengah, mereka benar-benar sebagian kecil, orang-orang ini berada di puncak piramida. Di jalur manapun, orang-orang dengan level master sangat jarang. Dibandingkan dengan jalur lain, jalur pemurnian dapat dianggap jauh lebih dalam dan lebih sulit, proporsi master bahkan lebih rendah. Di antara 400 orang ini, hanya sekitar 80 yang mendapat tempat pertama di semua 7 putaran. Tidak dapat disangkal, 80 orang ini adalah kelompok fokus dari kelompok fokus, mereka adalah karakter penting. Fang Yuan ada di antara mereka. Menurut evaluasi para ahli, namanya hanya berada di posisi menengah atas. Ini adalah hasil ketika Fang Yuan tidak repot-repot menyembunyikan kemampuannya, orang dapat melihat betapa intensnya konvensi jalur pemurnian benua tengah. Orang-orang berbakat muncul di mana-mana, tidak mudah untuk mengalahkan para jenius jalur pemurnian ini dan berdiri di puncak. Tentu saja, peringkat ini hanya perkiraan, itu tidak mewakili level mereka yang sebenarnya. Tes dalam 7 putaran tidak dapat mengevaluasi batas Fang Yuan, pada saat yang sama, ia memiliki latar belakang yang misterius. Bahkan jika mereka ingin menebak, mereka tidak memiliki cara untuk melakukannya. Alasan-alasan ini menyebabkan peringkatnya berada di posisi ke-30 atau lebih. Fang Yuan melihat peringkat ini dan menemukan banyak nama yang familiar. Kepala Naga Pandai Api, Fang Huai, Tian Minmi, Feng Jin Huang, Yu Muchun, Lui Pintian, Dou Pingtan, Kuwen, semua orang ini memiliki status tinggi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Tidak dapat disangkal, mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa, bintang-bintang bersinar berjejer satu demi satu,
Fang Yuan merasakan cahaya yang kuat dan menusuk datang dari mereka. Di antara orang-orang ini, beberapa adalah bintang super selama Perang Kacau 5 wilayah. Meskipun beberapa peringkat mereka mungkin rendah, sekarang, mereka adalah makhluk abadi di masa depan. Beberapa bahkan adalah Grandmaster jalur penyempurnaan selama hidup mereka. Fang Yuan merasakan tekanan dalam hati. Fang Yuan adalah kuasa Grandmaster jalur penyempurnaan, dia selangkah lagi dari level Grandmaster. Namun, satu langkah ini sangat jauh, butuh akumulasi besar untuk membuat terobosan. Sebenarnya, dalam hal bakat jalur penyempurnaan, Fang Yuan sangat biasa. Jika bakatnya tidak mencukupi, dia hanya bisa menebusnya dengan kerja keras. Akumulasi Fang Yuan dari kehidupan sebelumnya, bersama dengan kehidupannya saat ini, secara paksa meningkatkan pencapaian jalur pemurniannya dari tingkat master ke tingkat kuasa Grandmaster. 500 tahun berkultivasi tetapi hanya menjadi kuasa Grandmaster, bukankah dia benar-benar tidak berguna? Lihatlah Zheng Sanchuan, dia masih sangat muda tetapi sudah menjadi master jalur pemurnian. Bakat tidak dapat disangkal penting. Tetapi ada faktor lain. Zheng Sanchuan adalah seorang master Gu yang mengolah jalur pemurnian terutama, semua usahanya dicurahkan untuk itu. Sementara itu, Fang Yuan dalam kedua kehidupannya hanya mengolah jalur pemurnian sebagai sampingan. Selama kehidupan sebelumnya, ia hidup selama 300 tahun pada awalnya, hanya mengolah jalur darah selama 200 tahun terakhir, dan dalam kehidupan ini ia mengolah jalur kekuatan. Karena merupakan kultivasi utama seseorang dan bukan sebagai sampingan, jumlah usaha yang dicurahkan untuk keduanya sangat berbeda. Jika Fang Yuan tidak mengolah jalur darah dan jalur kekuatan sebagai sampingan, ia mungkin tidak akan hidup sampai sekarang. Ia tidak seberuntung Zheng Sanchuan, memiliki seorang guru untuk melindungi dan memeliharanya di sepanjang jalan. Lebih jauh lagi, tingkat pencapaian jalur sulit untuk ditingkatkan, semakin tinggi yang dicapai, semakin sulit. Sebelum alam mimpi mengubah 5 wilayah, untuk meningkatkan tingkat pencapaian seseorang, seseorang hanya dapat bekerja keras dan mengumpulkan fondasi mereka sambil memiliki banyak bakat. Dapat dikatakan bahwa tidak mudah bagi Fang Yuan untuk mencapai tingkat pencapaian kuasa Grandmaster saat ini. Dengan kemampuanku, akan sulit untuk mencapai 10 besar konvensi jalur pemurnian. Sementara itu, untuk mendapatkan manfaat dari warisan infalibel, aku harus setidaknya berada di 6 besar. Warisan infalibel adalah warisan jalur pemurnian. Konvensi jalur pemurnian benua tengah telah berkembang selama bertahun-tahun. Awalnya, itu hanya cara bagi 10 sekte kuno besar benua tengah untuk memperebutkan warisan infalibel dan membagi manfaatnya, menggunakan jalur pemurnian untuk mengadakan kompetisi dan menentukan pemenangnya, untuk mendapatkan manfaat terbanyak bagi sekte masing-masing. Namun kemudian, karena manfaat warisan infalibel terlalu besar, itu bahkan dapat membantu pemulihan takdir Gu, oleh karena itu pengadilan surgawi mengambil alihnya. Secara tegas, 10 sekte kuno besar benua tengah adalah perwakilan di bawah pengadilan surgawi untuk mengelola urusan. Pengadilan surgawi adalah bos di balik layar dari 10 sekte kuno besar, karena bos ingin mengambil alih, 10 sekte kuno besar hanya dapat menerimanya dan bekerja sama dengan upaya terbaik mereka. Dengan pengadilan surgawi yang mengendalikannya, konvensi jalur pemurnian benua tengah menjadi terkenal di seluruh wilayah, dan bahkan memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Saat ini, setiap konvensi jalur pemurnian akan menarik banyak orang dari 4 wilayah lain untuk berpartisipasi. Berdasarkan catatan dari kompetisi sebelumnya, mereka yang dapat mencapai 3 besar adalah Grandmaster jalur pemurnian, atau bahkan level kuasa Great Grandmaster sesekali. Kualitas Gu Master setiap kompetisi bervariasi, tetapi 10 teratas biasanya sebagian besar adalah Grandmaster jalur pemurnian, terkadang, posisi ke-7 hingga ke-10 adalah kuasa Grandmaster jalur pemurnian. Ketika hanya sedikit orang yang bergabung, dan hanya ada 3 hingga 4 Grandmaster jalur penyempurnaan, akan ada kuasa Grandmaster jalur penyempurnaan di 6 besar. Namun ketika ada banyak orang, akan ada 7 hingga 8 Grandmaster jalur penyempurnaan di 10 besar, maka akan ada beberapa kuasa Grandmaster yang bisa mencapai posisi 10 besar. Kali ini, standarnya tidak tinggi atau rendah, ada 5 Grandmaster jalur penyempurnaan. Saya yang terbaik dalam teknik penyempurnaan Gu jalur darah. Namun saat ini, saya tidak memiliki banyak cacing Gu jalur darah, dan jika saya menggunakan teknik penyempurnaan jalur darah itu secara terbuka, saya akan memberi sekte Bangau abadi alasan untuk menyerang tanah terberkati Hu Immortal.
Untuk mendapatkan 6 besar, saya perlu merencanakan. Fang Yuan memikirkannya dan mengambil keputusan. 16 hari kemudian, benua tengah. Parit bumi Anzu, Sekte Pengusir Setan. Sekte Pengusir Setan adalah kekuatan super, ada 3 gu immortal di dalamnya. Lingkup pengaruhnya tersebar dalam rentang yang sangat luas, meliputi puluhan pasukan besar, ratusan pasukan menengah, dan pasukan kecil yang tak terhitung jumlahnya, termasuk keluarga-keluarga gu master yang tidak penting. Menjadi lokasi ujian ronde ke-8 adalah sesuatu yang pasti dimiliki oleh markas utama Sekte Pengusir Setan. Puluhan ribu gu master bergegas masuk pada hari ini, untuk menyaksikan kompetisi penyempurnaan gu yang menarik. Tentu saja, lokasi sebenarnya terbatas dalam ruang dan hanya dapat menampung 1000 orang, tetapi 1000 orang ini bukanlah gu master biasa. Sekte Pengusir Setan telah membuat pengaturan yang tepat untuk alun-alun besar yang dapat menampung banyak penonton biasa. Begitu ronde ke-8 dimulai, siaran langsung kompetisi akan diputar di udara. Fang Zheng dan sesepuh Sekte Bangau Abadi lainnya memimpin lebih dari 10 murid ke tempat kompetisi. Di luar panggung, terdengar keriuhan. Lebih dari 1000 Master Gu duduk di sekitarnya, berdiskusi sambil bergumam sambil menunggu ronde ke-8 dimulai. Namun, karena terlalu banyak orang, bahkan bisikan yang paling lembut pun berkumpul menjadi pemandangan yang sangat riuh. Para tetua dan murid Sekte Bangau Abadi. Begitu mereka melihat kelompok Fang Zheng, para Master Gu di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap mereka. Suara diskusi mereka menjadi lebih lembut. Dibandingkan dengan pasukan besar dan kecil, anggota 10 anggota Sekte kuno besar benua tengah memberikan kesan bangsawan yang berjalan di antara orang-orang biasa. Pemuda itu benar-benar mengenakan pakaian seorang tetua Sekte Bangau Abadi. Aku tidak berhalusinasi, kan? Diamlah, tidak bisakah kau merasakan auranya? Dia adalah Master Gu peringkat 5 sejati. Membuat keributan tanpa alasan, tidak seperti tidak ada cacing Gu yang bisa mempertahankan penampilan awet muda. Lihat ke sana, mereka adalah murid dan tetua Myriad Dragon Dog. Pada saat berikutnya, tatapan semua orang tertarik ke arah sekelompok orang lain. Jumlah kelompok Gu Master ini 2 kali lipat dari jumlah kelompok Immortal Krensek, dengan 4 tetua memimpin jalan dan banyak murid elit di antara para murid. Myriad Dragon Dog, seorang tetua dari Immortal Krensek tidak bisa menahan diri untuk tidak memfokuskan pandangannya. Dari 10 sekte kuno yang hebat, Myriad Dragon Dog bisa dikatakan telah menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Dan alasannya adalah karena Vicious Lightning Fiend. Vicious Lightning Fiend hanya Gu Immortal peringkat 6, tetapi kekuatan pertempurannya sangat luar biasa. Selama 2 tahun kultivasinya, yang tertutup, ia menciptakan jurus pembunuh abadi Dewa Petir. Setelah keluar dari pengasingan, ia menjelajahi benua tengah, menantang banyak Gu Immortal dalam perjalanannya, sebagian besar berakhir dengan kemenangannya, hanya ada sedikit hasil seri dan sangat jarang ia kalah. Semakin banyak Vicious Lightning Fiend menang, semakin tinggi pula reputasinya, karena ia memperoleh banyak sumber daya dari pertarungan dan duel. Jumlah Dewa Petir yang dimilikinya bertambah bukannya berkurang, kini totalnya menjadi 3. Bahkan sebelum ia memiliki Dewa Petir, Vicious Lightning Fiend telah memiliki prestasi yang mengesankan dalam melawan seorang Gu Immortal peringkat 7 hingga seri. Sekarang dengan 3 Dewa Petir, kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat, bahkan melampaui Gu Immortal peringkat 7 yang normal. Dalam tantangannya, ia memiliki prestasi dalam mengalahkan banyak Gu Immortal peringkat 7. Dengan kultivasi tingkat 6, menang melawan Gu Immortal tingkat 7 sangatlah langka. Yang paling terpuji adalah Vicious Lightning Fiend telah berulang kali menantang dan menang melawan Gu Immortal tingkat 7, dia berada di puncak ketenaran sekarang, dan reputasi Myriad Dragon Dog, sekte yang berafiliasi dengannya, juga melambung bersamanya. Ini sampai pada titik di mana seluruh dunia Gu Immortal benua tengah mulai mengakui Vicious Lightning Fiend sebagai yang terkuat di antara Gu Immortal tingkat 6 generasi saat ini di benua tengah. Beberapa tetua yang haus pertempuran dari Myriad Dragon Dog begitu bersemangat sehingga mereka bahkan menyatakan bahwa Vicious Lightning Fiend adalah Si Lei berikutnya, Feng Jiu Ge berikutnya. Vicious Lightning Fiend segera menegur mereka ketika dia mendengar berita itu, kesampingkan Si Lei. Tetapi Tuan Feng Jiuge bukanlah seseorang yang layak untuk kubandingkan. Kurangi bicara tentang hal-hal seperti itu mulai sekarang. Implikasi dari kata-katanya adalah bahwa dia mampu menandingi Si Lei. Raja Monyet Abadi Si Lei adalah seorang Gu abadi peringkat 7 dari Sekte Abadi Tempur dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa,
tetapi dia telah didorong dengan kuat oleh Feng Jiuge, tidak mampu membalikkan keadaan. Jarang melihat monster seperti Feng Jiuge bahkan sekali dalam ribuan tahun, 10 sekte kuno besar benua tengah telah dipaksa untuk menerimanya, menghormati dan takut padanya. Serangkaian kemenangan menumbuhkan kesombongan iblis petir ganas, sampai dia mulai menantang Si Lei di depan umum. Orang-orang sekte abadi tempur tentu saja sangat marah, tetapi anehnya, Si Lei yang berwatak keras tetap diam. Ini malah meningkatkan kepercayaan diri Myriad Dragon Dog, karena mereka merasa Si Lei tidak memiliki keyakinan dalam menghadapi iblis petir ganas, dan bersembunyi seperti seorang pengecut. Tentu saja, orang-orang yang mengetahui beberapa cerita dari dalam menyadari bahwa tantangan iblis petir ganas tidak lebih dari Myriad Dragon Dog yang menyelidiki sekte abadi tempur. Sekte abadi tempur menemukan gua surga langit berbintang dan alam mimpi yang mulia abadi konstelasi bintang di dalamnya. Mereka telah diam-diam mulai menyerang gua surga itu. Dan karena mereka telah menarik kekuatan tempur tingkat dewa abadi mereka dari mana-mana, 9 sekte lainnya sudah mulai merasakan sesuatu yang salah. Namun, rahasia seperti itu umumnya hanya diketahui oleh para petinggi dan tokoh tingkat dewa abadi. Jadi, ketika para tetua dan murid dermaga naga segudang melihat kelompok Fang Zheng, mereka jelas dipenuhi dengan kesombongan. Ah, itu adalah orang-orang sekte Bangau abadi. Hehehe, untuk apa kau di sini? Untuk melihat bagaimana para tetuamu gagal. Tidak ada gunanya, ketua naga dermaga naga segudang kita pasti akan menjadi pemenang terakhir, tidak diragukan. Lagi, para Master Gu dermaga naga segudang langsung mengejek dan mencemooh. Persaingan antara 10 sekte kuno besar benua tengah sangat ketat, ada banyak persaingan antara kedua belah pihak. Terutama ketika sekte Bangau abadi telah menunjukkan kelemahan untuk waktu yang lama sekarang, anggota dermaga naga segudang, dengan reputasi mereka yang meningkat, semakin memandang rendah sekte Bangau abadi. Para pengikut sekte Bangau abadi merasa tercekik oleh amarah, tetapi mereka tidak dapat membalasnya, tetap diam saat kelompok dermaga naga segudang melewati mereka, sebelum mereka duduk di tempat duduk yang telah diatur. Sekelompok pengecut, seseorang berkata dengan nada meremehkan. Orang lain mengejek, hahaha, ini memang gaya sekte Bangau abadi. Kelompok sekte Bangau abadi tampak semakin tidak sedap dipandang. Beberapa penonton terkejut dengan hal ini dan bertanya, sekte Bangau abadi dan dermaga naga segudang keduanya adalah dari 10 sekte kuno besar, mengapa dermaga naga segudang begitu merajalela? Seseorang segera menjawab, bahkan di antara 10 sekte kuno besar, ada sekte yang lebih kuat dan lebih lemah. Sekte Bangau abadi lebih lemah dari dermaga naga segudang, ini diketahui oleh semua orang. Selain itu, Master Gu dermaga naga segudang yang berpartisipasi dalam ujian ini benar-benar kuat. Master Gu jalur penyempurnaan itulah yang disebut Kepala Naga Pandai Api. Apa, Kepala Naga Pandai Api sebenarnya adalah Master Gu dermaga naga segudang, bukankah dia seorang kultivator tunggal? Hehe, apakah kamu tidak membaca informasi dari Sekte Informasi Petir? Kepala Naga Pandai Api ini telah melanggar aturan sekte di tahun-tahun awalnya dan dikeluarkan dari dermaga naga segudang. Dia berpartisipasi dalam konvensi jalur penyempurnaan ini untuk mendapatkan tempat yang bagus dan kembali ke dermaga naga segudang. Jadi seperti itu, dikatakan bahwa Kepala Naga Pandai Api ini memiliki pencapaian Grandmaster di jalur penyempurnaan. Bahkan orang seperti ini memohon untuk kembali ke dermaga naga segudang, daya tarik 10 sekte kuno besar benua tengah benar-benar luar biasa. Di sekte Bangau abadi, Fang Zheng dan tetua lainnya berdiskusi dengan tenang. Fang Zheng bertanya, aku penasaran, apa kemungkinan tetua Yantang dari sekte kita berhasil di babak ini? Fang Zheng tidak memiliki banyak keterampilan dalam penyempurnaan Gu, dia telah berlatih keras dan nyaris tidak lulus 4 tugas masuk, mendaftarkan namanya. Namun, dia tersingkir dengan menyedihkan di babak pertama. Untungnya, kompetisi berskala besar semuanya adalah kontes terbuka dan tidak melarang siapapun untuk menonton. Status Fang Zheng juga tinggi, sebagai tetua sekte Bangau abadi. Tetua Yantang, yang telah mengundangnya ke banyak jamuan makan dan minuman, berpartisipasi kali ini, baik secara pribadi maupun publik, dia harus datang untuk mendukung tetua Yantang. Tetua sekte Bangau abadi, yang duduk di samping Fang Zheng, mengerutkan kening mendengar pertanyaannya dan mendesah, tetua Fang Zheng, Anda juga tahu bahwa kultivasi utama tetua Yantang adalah jalur api, dan dia hanya mengolah jalur pemurnian di samping. Sementara itu,
kultivasi utama kepala naga pandai api adalah jalur pemurnian dan dia mengolah jalur api di samping. Kesenjangannya terlalu besar, Fang Zheng masih belum sepenuhnya mengerti, meski begitu, dengan pencapaian jalur pemurnian tetua Yan Tang, dia seharusnya bisa menempati posisi 3 teratas. Tetua Sekte Bangau Abadi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Tetua Fang Zheng, Anda tidak tahu, setelah ronde ke-7 konvensi jalur pemurnian, sistem yang digunakan adalah sistem kejam dengan satu pemenang. Di tempat ujian Sekte Pengusir Setan yang besar ini, hanya satu Master Gu yang bisa menang dan maju. Apa? Ternyata seperti itu. Fang Zheng terkejut dan baru bisa bereaksi setelah beberapa tarikan napas. Dia telah mengalami banyak kemunduran, sehingga cara berpikirnya pun berubah, karena lawannya begitu kuat, lalu mengapa tetua Yan Tang tidak pergi ke tempat ujian lain? Konvensi jalur pemurnian tidak membatasi peserta untuk memilih tempat. Tetua Fang Zheng, Anda benar dalam berpikir tentang itu. Bagaimanapun, mundur untuk maju juga merupakan kemenangan taktis. Namun sayangnya, tempat ujian lain telah ditempati oleh para ahli jalur pemurnian. Selain itu, adalah keputusan para petinggi untuk menempatkan tetua Yan Tang di tempat ini. Kata-kata terakhir diucapkan dengan pelan oleh tetua Sekte Bangau Abadi. Fang Zheng terkejut dan terperanjat, jika dia masih tidak mengerti sekarang, dia pasti idiot. Jadi para petinggi telah membuat keputusan untuk mengorbankan tetua Yan Tang untuk menyelidiki kepala naga pandai api. Dia tiba-tiba teringat kata-kata gurunya, Tuan Bangau Langit, tetua Yan Tang diisolasi di Sekte Bangau Abadi. Jadi dia mengundang Anda minum untuk membentuk aliansi politik dengan Anda. Karena dia sendirian, dia dipilih untuk dikorbankan. Tetua Yan Tang mungkin dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bagaimana jika aku diperlakukan sebagai korban suatu hari nanti? Saat dia memikirkan ini, Fang Zheng tiba-tiba teringat pemandangan menyedihkan dirinya di kolam darah, dengan tanaman merambat darah tumbuh di sekujur tubuhnya. Ingatan mimpi buruk itu muncul lagi. Fang Zheng menggigil dan tersentak. Ada apa? Tetua di sampingnya bertanya dengan khawatir. Tidak ada. Fang Zheng menyeka dahinya, telapak tangannya menyeka lapisan keringat dingin. Dia tidak berani berpikir lebih jauh, dia dipenuhi dengan kepanikan dan keraguan di dalam dirinya. Tepat pada saat ini, suara tetua bergema di telinganya, semua peserta telah memasuki tempat, babak kompetisi ini akan segera dimulai. Fang Zheng segera mengangkat kepalanya, dan melihat lebih dari 100 Gu Master perlahan melangkah ke atas panggung. Fang Zheng melihat tetua Sekte Bangau Abadi, Yan Tang, yang tidak berekspresi, tetapi tatapannya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan ketidakberdayaan. Di sisi lain, kepala naga pandai api berjubah merah, bagaimanapun, memiliki ekspresi arogan saat dia melihat sekeliling, tidak menyembunyikan penghinaan dan penghinaannya terhadap peserta di sekitarnya. Sekelompok orang lemah, ini pasti kemenanganku. Mulai sekarang, kepala naga pandai api dengan acuh tak acuh tertawa keras, secara terbuka mendesak tetua tuan rumah Sekte Pengusir Setan. Gu Master jalur penyempurnaan di sekitarnya tidak berani membantah ini karena kekuatan kepala naga pandai api. Tetua Sekte Bangau Abadi, Yan Tang mengepalkan tinjunya erat-erat dan tampak marah, tetapi dia tiba-tiba tetap diam. Kemenangan untuk dermaga naga segudang. Kemenangan, kepala naga pandai api akan menang. Kelompok dermaga naga segudang bersorak keras, seolah-olah disuntik dengan moral. Mereka mengamuk, namun penonton di sekitarnya hanya bisa duduk diam dan menyaksikan semua ini terjadi. Menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Fang Zheng masih memiliki sifat seorang pemuda, dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan marah dalam hati, sialan, kalau saja aku punya cukup kekuatan. Aku benar-benar berharap seseorang akan mengalahkan kepala naga pandai api ini sekarang juga, dan menghancurkan kesombongan kelompok dermaga naga segudang ini. Tampaknya menanggapi keinginannya, sesosok muncul diam-diam. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan, tetapi ketika dia melangkah ke panggung, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Jubah hitam, topeng, kultivator iblis peringkat 5, Fang Yuan. Kenapa dia ada di sini? Seluruh tempat itu sunyi sebelum menjadi gempar. Tidak ada yang menyangka Fang Yuan akan muncul di sini. Menurut aturan kompetisi konvensi jalur pemurnian benua tengah, mulai dari ronde ke-8 dan seterusnya, hanya boleh ada satu pemenang dari setiap tempat ujian. Dengan demikian, secara bertahap, seluruh tempat ujian benua tengah menjadi wilayah yang didominasi oleh Master Gu jalur pemurnian yang terampil, seperti binatang buas yang menguasai suatu wilayah.
Kecuali mereka dipaksa untuk tidak punya pilihan lain, tidak ada binatang buas yang akan keluar dari wilayah mereka untuk menantang binatang buas lain. Ini tidak masuk akal. Semakin jauh mereka maju, semakin tinggi kemuliaan dan hadiah yang bisa mereka peroleh. Melakukan pertarungan yang menentukan di awal hanya akan membuat orang lain menuai keuntungan. Jadi, ketika mereka melihat Fang Yuan, banyak Master Gu menebak, apakah Fang Yuan punya permusuhan dengan kepala naga pandai api. Tetua Sekte Pengusir Setan yang menjadi tuan rumah putaran kompetisi ini juga merasa bingung, tetapi tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Keikutsertaan Fang Yuan sesuai dengan aturan kompetisi. Selama seseorang memasuki tempat ujian manapun dalam waktu yang ditentukan, hasil mereka akan dicatat. Jadi, bahkan jika ada orang yang ingin menghalangi seseorang, mereka tidak dapat melakukannya di bawah tatapan semua orang. Orang ini adalah Fang Yuan. Apakah dia pemilik tanah terberkati Hu Immortal yang terkenal di sekte kita? Murid-murid sekte Immortal Keren juga mulai menebak. Sejujurnya, tuan sekte kita Fang Yuan benar-benar misterius. Aku belum melihat penampilan aslinya. Ini Fang Yuan. Tidak mungkin. Benua Tengah begitu besar, ada juga Master Gu dengan nama yang sama. Persetujuan Fang Yuan dan Feng Jin Huang telah tersebar luas. Sekte Immortal Keren kita memiliki banyak kuota pengecualian. Fang Yuan bisa saja menghemat energinya dan berpartisipasi dari ronde ke-10 dan seterusnya. Murid-murid Sekte Immortal Keren berdiskusi, banyak dari mereka diam-diam melirik wajah Fang Zheng. Bibir Fang Zheng mengerucut rapat, wajahnya tampak pucat pasi dan tangannya terkepal erat di balik lengan bajunya yang besar. Mereka adalah saudara-saudara. Saat Fang Yuan muncul, Fang Zheng secara intuitif dapat mengatakan bahwa itu adalah kakak laki-lakinya. Fang Zheng tidak siap. Bayangan masa kecilnya tiba-tiba jatuh dan menyelimuti dirinya lagi saat ini, seperti sepasang tangan hitam mencengkeram lehernya dengan erat. Fang Zheng merasa tercekik. Mimpi buruk, yang telah ia hindari sebisa mungkin sejak ia bangun dari komanya, menyerang pikirannya sekali lagi. Seruan dan sorak-sorai arogan dari kelompok dermaga naga segudang berangsur-angsur mereda. Fang Yuan telah menunjukkan pencapaian jalur penyempurnaan yang tinggi, merebut tempat pertama di ke-7 ronde terakhir, sama seperti Firesmith Dragon Chief. Para tetua dan murid Myriad Dragon Dog harus mengakui bahwa Fang Yuan adalah lawan yang kuat. Kudengar pencapaian Fang Yuan ini sama dengan pencapaian kepala naga pandai api kita, merebut tempat pertama di semua 7 ronde. Apakah dia orang yang sedang berduel dengan Feng Jin Huang? Jika itu benar-benar dia, maka dia adalah pemilik tanah terberkati Hu Immortal, dia pasti sangat kaya. Jadi apa, Ham? Apa kau tidak melihat peringkatnya? Kepala naga pandai api berada di peringkat ke-7, tetapi di mana Fang Yuan berada? Dia berada di atas tempat ke-30. Benar, dia hanya mencari penghinaan dengan datang ke sini. Aku yakin Tuan Kepala Naga Pandai Api pasti akan mengalahkannya. Meskipun kelompok Myriad Dragon Dog mengatakan ini, penonton lain tidak memiliki pikiran yang sama. Fang Yuan masuk atas kemauannya sendiri, menunjukkan sikap yang sangat agresif. Fang Yuan jelas bukan orang bodoh. Dia pasti memiliki kepercayaan diri dan kartu truf untuk keluar dari wilayahnya dan menyerang. Perilaku Fang Yuan yang tidak lazim membuat Kepala Naga Pandai Api terkejut, geram, dan ragu. Setelah itu, Kepala Naga Pandai Api bertanya, Fang Yuan dari Sekte Bangau Abadi. Apakah kau akan kalah terlebih dahulu? Yang sebenarnya ingin ditanyakan oleh Kepala Naga Pandai Api adalah, mengapa kau datang ke sini untuk bertanding? Tidak bisakah kau tetap tinggal di wilayahmu dan maju dengan aman? Kau pasti sedang menghisap sesuatu. Pada saat yang sama saat ia menanyakan hal ini, ia merasa muram dalam hati, kita tidak punya dendam, apa yang kau coba lakukan dengan menggangguku? Bukankah kau masih punya duel dengan Feng Jin Huang? Apakah aku terlihat mudah diganggu? Saat ia berbicara, keributan itu menjadi semakin keras. Apa? Fang Yuan ini sebenarnya anggota Sekte Bangau Abadi. Bukankah dia seorang kultivator iblis? Itu seharusnya benar, Kepala Naga Pandai Api telah mengonfirmasinya secara pribadi. Apakah itu masih bisa salah? Ini berita besar, siapa yang mengira dia sebenarnya murid dari salah satu dari 10 sekte kuno besar? Tapi mengapa dia datang ke sini? Apakah Sekte Bangau Abadi bertengkar dengan dermaga naga segudang? Aku belum mendengar desas-desus tentang perselisihan apapun. Bahkan tetua yang menjadi tuan rumah pun menatap dengan mata terbuka lebar, menatap Fang Yuan dengan tatapan kosong. Seketika,
Fang Yuan menjadi titik fokus tatapan semua orang. Kakak laki-laki, Fang Zheng menggertakkan giginya, wajahnya pucat seperti kertas dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin tanpa disadari. Dia merasa kesulitan bernapas, dan juga kelemahan fisik, seolah-olah dia pingsan setelah melakukan latihan yang intens. Untungnya, semua orang menatap Fang Yuan dan tidak ada yang memperhatikan keadaannya yang menyedihkan. Dewa Bangau Langit menghiburnya dari celahnya, tetapi hampir tidak ada pengaruhnya. Anggota Sekte Bangau Abadi lainnya menatap Fang Yuan dengan penuh semangat, beberapa bahkan berdiri tanpa sadar. Fang Yuan tidak pernah secara resmi muncul di markas besar Sekte Bangau Abadi. Namun, legenda tentangnya tersebar luas di Sekte Bangau Abadi. Misterius dan kuat, dengan banyak rumor tentangnya. Dikatakan bahwa dia memiliki bakat yang luar biasa, sehingga dia diterima sebagai murid warisan oleh seorang Dewa Gu saat dia melangkah ke Sekte Bangau Abadi. Ini tentu saja rumor, murni spekulatif dan sama sekali tidak dapat diandalkan. Namun, para petinggi Sekte Bangau Abadi tidak dapat membantah mereka, begitu mereka mengatakan yang sebenarnya, di mana reputasi mereka sebagai salah satu dari 10 sekte kuno yang hebat akan bertahan. Selain itu, para murid Sekte Bangau Abadi lebih bersedia mempercayai bukti di depan mereka. Bukti terbesar adalah Fang Zheng. Fang Zheng memiliki bakat kelas A dan sekarang sudah memiliki kultivasi peringkat 5, menjadi sesepuh sekte. Mereka hanya bisa membayangkan, sebagai kakak laki-lakinya, betapa luar biasanya bakat Fang Yuan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menang melawan Feng Jin Huang dan merebut tanah berkah Dewa Hu? Saat ini, para anggota Sekte Bangau Abadi menjulurkan leher mereka, menatap Fang Yuan dengan kuat seperti lem. Ketidakpastian dan rasa ingin tahu meluap dari dalam hati mereka. Saya benar-benar ingin melihat wujud asli Tuan Fang Yuan. Seharusnya mirip dengan tetua Fang Zheng. Kenapa dia harus memakai topeng? Ini tempat ujian, kalau kita sembarangan menggunakan Gu investigasi, kita akan diusir. Para murid saling berkomunikasi dengan penuh semangat. Tetua Sekte Bangau Abadi yang lain akhirnya mengetahui keadaan Fang Zheng dan bertanya dengan khawatir, "Tetua Fang Zheng, ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," jantung Fang Zheng berdebar kencang, buru-buru menjawab. Kenapa tetua Fang Zheng tampak takut pada Fang Yuan? Apakah hubungan antara kedua saudara ini tidak baik? Pandangan aneh melintas di mata tetua itu. Mata Fang Yuan tersembunyi di balik topeng. Awalnya dia perlahan melihat sekeliling, berhenti sejenak pada Fang Zheng sebelum perlahan menatap kepala naga pandai api. Dia terkekeh, memecah keheningan panjang, suaranya agak serak saat dia dengan bangga menyatakan kepada semua orang yang hadir, "Benar, saya Fang Yuan dari Sekte Bangau Abadi." "Haha, itu benar, Elder Fang Yuan, semoga beruntung. Elder Fang Yuan dan Elder Fang Zheng adalah pahlawan sekte kita." Respons paling intens datang dari kelompok Sekte Bangau Abadi. Beberapa murid hampir melompat kegirangan, mereka merasa bangga dan sangat menghormati sekte mereka. Setelah ditekan oleh dermaga naga segudang, sekarang, dengan kata-kata Fang Yuan, mereka merasa sangat lega dan terbalaskan. "Apa yang membuatmu begitu senang?" "Benar, apa yang bisa membuatmu senang?" Kelompok Myriad Dragon Dog membalas. Kebencian melintas di mata Fang Zheng, saat dia berkata dengan gigi terkatup, "Jangan bandingkan saudaraku denganku." Namun, kata-kata ini memiliki arti lain ketika didengar oleh orang lain. "Apakah kamu mendengarnya?" Bahkan tetua Fang Zheng, dengan bakatnya, mengakui bahwa dia lebih rendah dari Tuan Fang Yuan. Itu benar, kabarnya Fang Yuan adalah benih Dewa Gu dan para petinggi merawatnya dengan segenap kekuatan mereka. Murid-murid Sekte Bangau Abadi berbicara dengan volume, lembut, tetapi suaranya sama sekali tidak lembut. "Kalian," ekspresi Fang Zheng berubah pucat dan dia merasakan pusing yang hebat. Ekspresi kelompok dermaga naga segudang berubah menjadi lebih tidak sedap dipandang. Suasana konflik semakin intens. Seorang tetua dermaga naga segudang mencibir dan mengutuk dengan suara pelan, "Mari kita lihat ekspresi sedih seperti apa yang akan kalian miliki ketika dia kalah." Keramaian di luar panggung telah membuat peserta lain di panggung menjadi alat peraga yang harus diabaikan. Fang Yuan terus menatap kepala naga pandai api, dan sengaja meninggikan suaranya, "Kepala naga pandai api, aku datang ke sini untuk mengalahkanmu. Terlalu membosankan untuk mengalahkan orang-orang yang tidak kompeten itu. Kau adalah lawan yang lumayan, kau akan menambahkan sedikit cahaya pada jalan kemajuanku. Jadi gunakan kekuatanmu yang sebenarnya,
Jangan menahan diri, aku ingat metode terkuatmu adalah, apa itu, api yang menyala-nyala dari Dewa Gila. Gunakan itu dan lawan aku, dengan cara ini saat aku mengalahkanmu, aku bisa merasakan sedikit kepuasan. Mendengar kata-kata provokatif seperti itu dari Fang Yuan, baik di atas panggung maupun di luar panggung, semua Master Gu memiliki perasaan yang sama, sombong, terlalu sombong. Semua orang sudah merasa bahwa kepala naga pandai api sombong, tetapi sekarang setelah mereka melihat Fang Yuan, mereka menyadari pepatah, tidak peduli seberapa hebat dirimu, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu, sepenuhnya benar. Lihatlah Fang Yuan, ini adalah master kesombongan sejati. Kepala naga pandai api terkejut, dia benar-benar tahu tentang kartu truf tersembunyiku. Ini tidak mungkin, aku tidak pernah mengungkap teknik ini. Bagaimana dia bisa tahu? Setelah terperangah, amarah muncul dalam dirinya saat dia membalas, baiklah, karena kamu, junior, membanggakan diri tanpa malu-malu, biar aku memberimu pelajaran yang mendalam. Aku akan membuatmu mengerti apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah dalam hati, akankah aku, seorang Bu Immortal peringkat 6 agung yang telah menjalani 2 kesengsaraan surgawi dan hanya berjarak 1 dari peringkat 7, takut padamu. Seorang zombie abadi tingkat bawah, nak, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, aku akan menginjakmu dan membuatmu kehilangan muka, menantangku secara membabi buta akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu.